Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Amar Fauzan, NRP 147. Pada tugas pendahuluan praktikum keempat ini, ada beberapa hal yang akan saya lakukan. Nah, untuk tutorial pertama, saya akan membuat sebuah tutorial mengenai login. Nah, di mana saya akan melakukan metode merekrut sebuah aktivitas, contohnya user, aplikasi, komen, dan lain sebagainya pada GNU Linux. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan menggunakan bash scripting. Langsung saja buka Ubuntu, kemudian clear seperti ini. Nah, di sini saya akan mengetikkan nano seperti ini, bash rc seperti ini, kemudian kita enter. Nah, pada tampilan yang kita lihat di sini, kita menuju pada tampilan paling bawah. Nah, di sini sudah muncul, tadi sudah kayak ketikan. Jadi misalkan kita mau melihat user apa saja yang telah melakukan login. Nah, kita menggunakan last log seperti ini. Kemudian coba kita enter, save, Ctrl O, kemudian enter, Ctrl X. Kemudian kalau misalkan kita membuka terminal baru, nah di sini kita bisa melihat beberapa rekapan yang kita bisa lihat di sini, ya, melakukan login seperti itu. Nah, kemudian kalau yang satunya lagi, kalau misalkan kita ganti dengan last seperti ini, kemudian kita save. Nah, kemudian kita coba misalkan terminal. Last ini merupakan user yang menggunakan terakhir. Nah, ternyata Amar penggunanya. Terakhir itu ya hari ini jam 12:24. Still log, masih masuk seperti itu. Nah, kemudian mungkin buat rekapan code atau script yang itu, kita bisa melakukan script seperti ini, history. Nah, di sini ada beberapa script yang pernah kita lakukan, direkap di history. Nah, banyak sekali seperti ini. Kemudian kalau kita mau melihat script apa yang telah kita buat, kita bisa ketikkan script seperti ini. Nah, akan muncul script start file is. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita mau menghentikannya, ketik exit seperti ini dan exit. Nah, script done, file is TypeScript seperti itu. Nah, file is TypeScript ini bisa kita lihat di home. Nah, seperti ini. Nah, muncul TypeScript ini. Baiklah, pada soal berikutnya saya akan menjelaskan mengenai backup, di mana pada bab backup ini saya akan melakukan beberapa hal. Untuk proses pertama, saya akan membuat sebuah bash script yang akan meliputi kelima hal yang tercantum pada soal ini, di mana yang pertama membuat sebuah file baru, membuat direktori baru, mengcopy file ke direktori tertentu, yang keempat menghapus file, yang kelima menghapus direktori. Nah, kemudian setelah itu saya juga akan melakukan sebuah backup menggunakan metode tar dan resign seperti ini. Langsung saja, untuk yang pertama kita buka OS Ubuntu, kita
gunakan Ubuntu. Untuk yang pertama, buka terminal terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita ketikkan nano untuk membuat base scriptnya. Nano kita ketikkan misalkan namanya pilihan.sh. Kita enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk script yang ada di dalamnya, awalnya ketika kita baru pertama kali membuat, maka akan muncul tampilan yang kosong atau tidak ada apa-apa. Nah, namun di sini saya telah menuliskan terlebih dahulu script yang telah saya buat di awal. Jadi di sini untuk yang baris pertama line 1 ini saya membuat script untuk membuat sebuah scripting di mana pagar seperti ini, tanda seru, kemudian backslash bin, backslash lagi bash, kemudian yang line kedua ini cd dalam artian direktori apa yang dituju untuk melakukan semua program ini. Kemudian saya tuliskan tampilan menunya nanti seperti apa. Kalau misalkan ini 1, maka akan membuat file, 2 membuat direktori, dan begitu seterusnya. Kemudian di sini ada read, maksudnya dalam artian nanti di dalam codingan script di bawahnya, pil itu menunjukkan pilihan, kalau misalkan dalam artian bisa dikatakan sebagai sebuah variabel. Nah, di sini kita bisa lihat codingannya. Ini menggunakan if else, dimana jika memilih 1, maka yang dilakukan adalah touch, dimana touch ini merupakan sebuah perintah di dalam terminal yang berfungsi sebagai pembuat file seperti itu. Nah, di sini direktori apa yang dituju. Di sini saya membuat nantinya kalau user memilih 1, maka saya akan membuat sebuah file bernama amar.txt. Kemudian kalau milih 2, akan melakukan mkdir atau membuat sebuah direktori baru dengan nama folderku. Kemudian jika memilih 3, rm amar.txt dalam artian remove, menghapus. Ini kalau memilih 4. Kalau memilih 3 seperti ini, maka cp itu kepanjangan dari copy, amar.txt, folderku ini merupakan folder yang dituju. Jadi nanti amar akan di copy ke folderku. Kalau kalau misalkan user memilih 5, maka akan terjadi rm folderku dalam artian remove folderku secara keseluruhan. Kemudian kalau memilih 0, maka akan exit. Kemudian kalau memilih di luar range 0 sampai 5, maka akan muncul tampilan sorry, try again seperti ini. Kemudian diakhiri oleh script fi. Kemudian kita save dengan cara Ctrl O, kemudian enter, kemudian Ctrl X. Kemudian untuk menjalankannya, ketikkan chmod plus X, kemudian tulis pilihan .sh seperti ini. Kemudian untuk menampilkan, kita ketikkan pilihan .sh seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti tertera pada terminal di sini. Kemudian langsung saja kita coba. Kalau misalkan kita memilih 1 seperti ini, maka akan membuat sebuah file baru. Kita coba, kita enter, dan kita lihat di dokumen. Nah, ternyata benar, muncul sebuah file baru. Kemudian jika kita tampilkan lagi, dan kita memilih 2, membuat direktori, apa yang akan terjadi pada dokumen? Ternyata benar, akan muncul sebuah folder baru bernama folderku. Kemudian jika kita jalankan lagi, kita pilih 3, tadi sintaksnya cp, maka akan mengcopy. Nah di sini kalau misalkan kita buka, nah ternyata benar bahwa tadi file amar sudah di copy di dalam folderku. Kemudian yang berikutnya, kalau kita mau mendelete
file 4, maka kita bisa lihat di folderku dokumen bahwa file amar sudah tidak ada lagi. Kemudian yang berikutnya kita pilih 5, maka kita bisa melihat bahwa di dalam dokumen ini folderku sudah tidak ada lagi. Baiklah, yang berikutnya saya akan melakukan sebuah metode backup menggunakan tar dan resigns. Langsung saja, buat yang pertama, langkah yang akan saya lakukan, saya akan mengetikkan di terminal nano, kemudian saya ketikkan tar nsyn.sh seperti ini, dimana tar nsyn ini merupakan nama file, jadi bisa terserah user yang menggunakan. Kemudian akan saya enter, maka akan muncul tampilan basic script seperti ini. Kemudian di line pertama seperti biasa, kalau misalkan kita mau membuat sebuah basic scripting, maka langkah awal adalah seperti ini, pagar, kemudian tanda seru, /bin, /bash seperti ini. Kemudian cd di sini menandakan bahwa nantinya akhir dari backup yang akan dilakukan ini menuju atau destination-nya pada desktop. Kemudian di line ketiga saya menggunakan touch, perintah touch atau yang berfungsi sebagai untuk membuat sebuah file, dimana saya membuat sebuah file bernama tempat backup.txt seperti ini. Kemudian langkah awal metode yang saya gunakan adalah resigns, dimana codingannya, skripannya seperti ini, resigns spasi main av spasi, kemudian tampilan ini merupakan file yang nanti menjadi rujukan yang akan di resigns. Kemudian home amar sampai desktop ini merupakan tempat destinasinya. Kemudian kalau misalkan kita melihat dari pengertian resigns itu apa, jadi dari yang saya baca di artikel ini, resigns itu adalah tools untuk transfer atau dan sinkronisasi file atau tree, struktur direktori dan file secara satu arah. Jadi sifatnya satu arah, baik transfer lokal di sistem yang sama maupun remote jaringan atau tempatnya jauhan. Kemudian kembali, kemudian buat tar, dimana kita sudah sangat familiar dengan tar, dimana menggunakan pasti tar ini nanti berbentuk zip atau rar seperti itu. Scriptnya tar seperti ini, main cvf, kemudian ini yang nanti akan menjadi file buat backup-nya nanti merujuk ke sini. Kemudian $home ini merupakan file atau directory yang akan di backup seperti itu. Kemudian kita Ctrl O, kita enter, kemudian X, kemudian kita jalankan chmod, kemudian seperti ini, kemudian kita enter, kemudian nah akan muncul tampilan seperti ini jika kita enter. Maka kita harus menunggu hingga proses telah selesai. Jika proses telah selesai seperti ini, maka kita bisa langsung membuka desktop sebagai tujuan dari destinasi yang kita lakukan. Nah, di sini muncul dua file seperti ini berbentuk tar dan txt, di mana tar tadi hasil dari backup metode tar, kemudian .txt ini merupakan hasil dari metode resign seperti itu. Mungkin bisa sebagai salah satu contoh, kalau misalkan kita lihat di sini, kalau misalkan kita buka dan kita ekstrak, maka isi dari tar ini merupakan semua isian dari directory home.
Nah, seperti ini bisa dilihat. Baiklah, untuk permasalahan yang terakhir mengenai scheduling, ada dua permasalahan pada subbab kali ini. Yang pertama, kita dituntut untuk membuat sebuah penjadwalan yang akan menampilkan ucapan selamat ulang tahun setiap kali kita berulang tahun. Kemudian yang kedua, kita membuat sebuah penjadwalan sehingga ketika pertama kali melakukan login akan muncul tampilan selamat datang. Baik, untuk permasalahan yang pertama, kita buka Ubuntu. Kemudian sebelum kita melakukan dua penyelesaiannya, kita download dulu Zenity. Nah, ini sudo apt-get install Zenity untuk menampilkan GUI sebuah notification. Baik, kemudian langsung saja. Jadi untuk pertama bisa kita lakukan, misalkan kita menggunakan nama. Sebelumnya kita masuk ke home dulu, Amar, kemudian kita tuliskan namanya, misalkan HBD Bos, seperti ini. Kemudian kita tulis .sh, kemudian kita enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita ketikkan Zenity, kemudian kita ketikkan info teks, dan kita petik kalimat apa yang mau kita sampaikan. Selamat ulang tahun. Misalkan tampilan seperti ini. Setelah itu bisa kita save dengan Ctrl O, kemudian Enter, Ctrl X. Kemudian untuk menjalankannya seperti biasa chmod terlebih dahulu, X HBD Bos seperti ini, kemudian .sh, kita enter. Kemudian untuk menampilkannya kita ingin menjalankan, misalkan titik backslash HBD Bos .sh seperti ini. Nah, akan muncul sebuah notifikasi seperti ini, selamat ulang tahun Amar. Kemudian kita oke. Nah, bagaimana kita ingin melakukan penjadwalan agar setiap tahunnya ketika kita berulang tahun akan muncul notifikasi seperti itu. Untuk melakukannya, kita menggunakan yang disebut sebagai contact. Nah, langsung saja kita buka kontak seperti ini, kemudian seperti ini kontak, dan kita enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita menuju kepada line paling bawah. Nah, di sini kita tuliskan waktu yang akan kita inginkan untuk memunculkan notifikasi tersebut. Misalkan karena ulang tahun saya tanggal 4 Oktober, jadi saya ingin misalkan kita untuk awal ini kita tulis menitnya terlebih dahulu. Jadi misalkan menit ke 5, kemudian jamnya jam 12 malam 0, kemudian Oktober 4, kemudian untuk harinya kita render, kita bintang, kemudian kita masukkan tadi home Amar HBD Bos seperti ini .sh. Nah, jika sudah, maka jika kita save, setiap tanggal 4 Oktober setiap tanggal 4 Oktober jam 12 malam lewat 5 menit akan muncul notifikasi seperti tampilan yang tadi telah saya lakukan.
Kemudian untuk permasalahan yang kedua, untuk nama user seperti ini, ketika pertama kali login, maka yang pertama kali kita lakukan, kita melakukan yang sama, nano, kemudian kita beri nama hello misalkan, kemudian kita enter. Nah, di sini kita menuliskan identity seperti ini, kemudian kita tulis info, txt, kemudian kita tampilkan misalkan hello, kemudian di sini kita tulis buat usernya, nah seperti ini. Kemudian kita ambil buat title-nya misalkan kita pilih welcome seperti ini. Nah, kalau misalkan kita save, kemudian kita coba jalankan, kemudian kita jalankan seperti biasa, pasti chmod terlebih dahulu, kemudian x, kemudian hello, enter. Kemudian jika kita ingin mencoba hello seperti ini, nah akan muncul tampilan hello Amar sebagai user Amar. Nah, bagaimana jika kita ingin mencoba untuk melakukan ini, namun ketika pertama kali login, jadi kita buka application, kemudian system tools, preference. Nah, pada startup application ini kita pilih, kemudian kita masukkan startup application baru, misalkan namanya hello. Kemudian buat komennya kita masukkan yang tadi telah kita buat di Amar. HBD Boss ini, hello tadi kita telah buat. Nah, kemudian mungkin bisa kita kasih komen Hai Amar, kemudian add, kemudian kita close. Kemudian untuk beberapa program yang tadi kita buat mungkin bisa kita close juga. Kemudian coba kita logout. Nah, maka ketika saya melakukan login kembali setelah saya melogout, maka di tampilan login pertama kali ini akan muncul notifikasi yang telah tadi kita buat. Maka program yang tadi kita buat telah berhasil.